Hai, this is my channel dan aku akan berbagi cerita tentang apapun yang kalian harus tahu. Jumpa lagi ya teman, apa kabar nih? Semoga semua sehat karena aku mau lanjutin cerita tentang keseruan healing bareng sahabat putih abu ke Labuan Bajo. Di part 2 ini, aku akan ceritain keseruan perjalanan hari kedua dan ketiga sampai kami kembali ke Jakarta. Tonton terus videoku sampai habis ya, biar gak penasaran. Tapi, buat yang baru nemu channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya, biar aku tambah semangat untuk bikin cerita-cerita selanjutnya. Hari kedua, kami mulai dengan sarapan bareng di hotel. Diisi dengan canda tawa dan gak lupa berfoto pastinya. Nah, di sini udah kumpul semua nih timnya. Ada teman yang datang dari Bali juga loh. Tapi sarapan kali ini nih gak bisa lama-lama karena kami udah janjian sama pengelola kapal di dermaga untuk kumpul jam 7 dan siap diantar keliling pulau. Kami menyewa 2 speedboat dengan kapasitas yang berbeda. Ada yang kapasitasnya 12 orang dan ada yang kapasitasnya cuma untuk 7 orang. Rute pertama kami adalah mengunjungi Pulau Padar yang memakan waktu sekitar 1 jam dari Labuan Bajo. Selama perjalanan kami disuguhkan pemandangan yang luar biasa. Alhamdulillah dikasih langitnya cerah. Jadi kontras banget antara warna langit, awan putih, dan birunya air laut. Ditambah warna hijau dari pepohonan di pulau-pulau yang kami lewati. Gak berhenti aku berdecak kagum melihat lukisan sang pencipta. Indah banget. Sampai di Pulau Padar udah hampir jam 9. Dan kami langsung bergegas menaiki anak tangga yang jumlah totalnya 850 buah. Menurut info dari ranger yang mengawal kami. Wow, kuat gak ya? Secara hawa panas udah mulai kami rasakan sejak pertama menaiki tangga. Karena kami datangnya kesiangan. Tapi oke lah, kami tetap lewati anak tangga satu persatu. Tujuan kami adalah sampai ke puncak Gunung Padar supaya bisa melihat pemandangan yang super duper keren. Di Gunung Padar ini bisa kita temukan 5 pos pendakian. Tiap pos menawarkan pemandangan yang keren sih, tapi akan lebih keren lagi pastinya kalau bisa sampai di puncaknya, yaitu di pos 5. Dari 19 orang yang berangkat saat itu, cuma 4 orang yang berhasil sampai di pos 5. Keren banget deh kalian. Over 50 ternyata nggak menghalangi jiwa muda teman-temanku ini untuk bisa sampai ke top level. Banyak juga teman-temanku yang sampai di pos 4 dan terhalang waktu saat mereka mau lanjut ke pos 5. Karena ternyata jam 10 pagi adalah waktu maksimal para tamu boleh mendaki Gunung Padar. Emang sih panas mataharinya tuh menyengat banget deh. Jadi cukup berbahaya juga buat kesehatan. Dan aku sendiri cuma berhasil sampai di pos 3. Syukur alhamdulillah juga sih bisa sampai di titik itu dengan kondisi tubuh yang gak terlalu fit saat itu.
Setelah semua tim turun kembali, kami sempat menikmati air kelapa muda dari kelapa-kelapa segar yang ada di sekitar pulau. Air kelapanya tuh manis deh, kayak dikasih gula gitu, padahal enggak loh. Terus ada pemandangan baru yang kulihat berkaitan dengan kelapa. Di sana ada 3 ekor rusa yang ternyata mereka lagi nunggu daging kelapa sisa yang gak habis dimakan oleh manusia. Rusanya jinak deh, dideketin dan disuapin daging kelapa sama temenku juga nurut tuh. Perjalanan kami lanjutkan ke Pulau Komodo. Dari Pulau Padar sekitar 30 menit perjalanan dengan speedboat. Pemandangan di tengah laut makin cantik. Pulau-pulau kecil yang kami lewati juga makin banyak dan beragam. Untungnya cuaca cerah, jadi semua keindahan bisa kuabadikan. Akhirnya kami sampai juga di Pulau Komodo sekitar jam 11 waktu setempat. Suasana di pulau itu lagi rame banget. Banyak wisatawan lokal dan mancanegara berdatangan ke pulau itu dengan harapan yang sama, bisa melihat langsung komodo dari dekat. Karena pengunjung lagi ramai, maka kami harus antri menunggu ranger atau pemandu. Sambil nunggu ranger, kami pakai waktunya untuk makan siang bareng teman-teman. Emang udah lapar juga sih perutnya, karena tenaga kami udah habis dipakai untuk mendaki Gunung Padar. Setelah selesai makan, kami langsung dikawal 4 orang ranger untuk trekking hunting komodo di sekitar pulau ini. Sebelum jalan, kami briefing dulu tentang aturan-aturan selama perjalanan. Tapi sejak awal, pihak ranger memang gak memberikan jaminan ya bahwa pencarian kami saat itu akan selalu berhasil. Gak setiap pengunjung bisa beruntung melihat komodo dari dekat, karena mereka banyak bersembunyi. Setelah menempuh perjalanan sekitar 15 menit masuk ke hutan, kami diminta berhenti dan antri menunggu. Ternyata di depan sana ditemukan seekor komodo yang sedang tidur. Dia kekenyangan habis makan seekor babi. Dan komodo itu benar-benar gak terusik dengan kehadiran kami yang berkerumun dan antri untuk bisa difoto oleh ranger yang ada di depannya. Dan inilah hasil fotonya. Seolah kami beneran memegang komodonya ya, padahal sih enggak. Setelah berhasil melihat komodo langsung, kami lanjutkan perjalanan menuju pulau berikutnya. Tapi gak lupa dong kami berfoto ria dulu pastinya. Karena di sekitar pulau komodo ini juga view-nya keren banget. Perjalanan kami lanjutkan menuju Pantai Beach atau yang lebih dikenal dengan Pink Beach. Sekitar 25 menit kami tempuh dari Pulau Komodo.
Di sana kami jumpai sebuah pulau yang sepi, nggak banyak pengunjung, dengan pantainya yang berwarna pink. Duh, nggak sabar nih pengen nyebur dan main basah-basahan di sini sebenarnya. Tapi jadwal kami untuk snorkeling bukan di sini. Ya udah deh, kami pakai waktu untuk bercanda, sholat, dan berfoto ria di Pulau Pink Beach ini. Setelah puas bermain, kami sepakat untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi terakhir, ke Pulau Kanawa. Di sana kami akan melakukan snorkeling sambil menikmati sunset. Dan saat kapal merapat ke Pulau Kanawa, kami siap-siap untuk menggunakan perlengkapan snorkeling dan cari tangga turun ke laut karena udah gak sabar pengen lihat keindahan karang dan ikan di dasar laut. Gak semua teman ikutan snorkeling sih, tapi jadinya lengkap deh dokumentasinya. Yang gak snorkeling bisa mengabadikan keseruan teman lain yang nyebur ke laut. Nggak lama juga kami main air karena waktu sudah menunjukkan jam 5.30 sore. Saatnya kami harus kembali ke dermaga karena malam akan segera tiba. Dan hari ini kami gagal lagi mendapatkan sunset yang cantik karena mataharinya bersembunyi di balik awan. Sampai di dermaga, kami bergegas kembali ke hotel dengan pakaian basah habis snorkeling. Jam 19.30 waktu setempat, kami sudah kumpul lagi di lobi hotel karena kami mau ke sebuah resto untuk makan malam. Resto yang kami tuju namanya Sesto Senso. View dari resto ini cantik sebenarnya di sore hari, tapi karena kami datang sudah gelap, kami cuma bisa melihat kerlap-kerlip lampu di tengah laut sambil menyantap makanan yang dihidangkan. Setelah selesai makan malam, kami kembali ke hotel dan dilanjutkan dengan acara bebas. Jadi, ada teman-teman yang dengerin live musik di kafe, ada juga yang makan gelato, ada juga yang nongkrong di hotel sambil nikmatin musik dari kafe seberang. Pokoknya, semua dinikmatin dalam suasana kebersamaan dan kekompakan. Karena saat itu adalah malam terakhir kami di Labuan Bajo. Hari ketiga kami mulai dengan sarapan bareng lagi di hotel. Tapi sebelum sarapan, rupanya ada beberapa teman yang udah sempet jalan pagi ke dermaga yang emang gak jauh dari hotel. Dan ada juga yang sampai ke pasar, tapi ternyata tokonya masih pada tutup. Hari ini kami akan check out dari hotel.
Tapi nggak langsung ke bandara. Kami mau muter-muter dulu ke tempat oleh-oleh dan terakhir makan siang di bubur ayam paling enak di Labuan Bajo. Tiba saatnya kami harus kembali pulang, kembali ke keluarga masing-masing. Gak terasa ya, 3 hari 2 malam sudah kami lalui bersama. Banyak kegiatan yang kita lewati bersama, ada canda, tawa, capek, pegel, semua kita lalui bersama. Kami emang bukan teman sekolah lagi, tapi kami udah jadi keluarga besar yang selalu berharap bisa kumpul lagi seperti ini di destinasi selanjutnya. Sehat terus ya teman, insya Allah kita bisa kumpul lagi tahun depan. Sekian dulu ceritaku untuk kali ini. Aku akan hadir lagi di video lain dengan keseruan yang berbeda. See you guys, bye-bye.